negara kecil yang sok paling kaya itu. Ini orang Indonesia yang kesekian kalinya mengatakan Malaysia ini negara kecil, Malaysia ini negara yang sok kaya, sombong. Benar saudaraku, Malaysia ini memang negara kecil, tapi tahukah saudaraku di negara yang kecil ini ada jutaan rakyat Indonesia mengais rezeki. Kalau Anda kata Malaysia dah jauh tinggalkan negara-negara maju macam Jerman dan Australia dalam ranking global. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia tahun depan akan bikin kejutan untuk dunia. Wow, terkejut. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar kalian teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dipermudahkan segala apa-apa saja yang kalian kerjakan. Amin. Oke, nah di sini saya ada mendapatkan beberapa video juga. Lagi dan lagi orang Indonesia kalau buat video mesti ada juga singgung Malaysia. Nah, di sini ada terjumpa saya pernyataannya dalam video ini katanya Malay ataupun Malaysia lah ya, negara kaya. Tapi kecil katanya. Woi, mengecilkan negara orang sangat ya. Kalian tidak tengok Singapura pun lagi kecil negaranya. Kenapa lagi kaya? Kan, karena pandai mengelolanya daripada negara besar tapi isi sendiri ya. Oke teman-teman, kita tonton apa yang dikatakannya, nanti kita ulas juga, dan masih banyak juga video-video yang lainnya yang akan kita bahas di video kali ini. So pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Let's go cium. Negara kecil yang sok paling kaya itu. ini orang Indonesia yang kesekian kalinya mengatakan Malaysia ini negara kecil, Malaysia ini negara yang sok kaya, sombong. Benar saudaraku, Malaysia ini memang negara kecil, tapi tahukah saudaraku di negara yang kecil ini ada jutaan rakyat Indonesia mengais rezeki. Kalau Anda katakan BBM di Malaysia ini naik 2 kali lipat dan rakyat Malaysia itu turun ke jalan buat demo, saya sekarang berada di Malaysia, bekerja di Malaysia, dan saya tidak melihat hal itu. Kalau ada pun yang demo, itu bagian kecil saja. Di negara kita, walaupun BBM nggak naik, tapi rakyat Indonesia ada. Mau mendapatkan BBM aja antri. Susah ya. Anda katakan ringgit Malaysia katanya kuat. Ya benar, memang ringgit Malaysia ini kuat. Sekarang ya, posisi ringgit Malaysia ini sangat bagus. 1 juta rupiah hanya 247 ringgit Malaysia. Ya, jadi kalau saudara tidak mengetahui tentang negara itu, cari tahu dulu yang benar ya. Jangan sok tahu. Negara kecil yang sok paling kaya itu. Oke, nah tadi katanya negara kecil yang sok paling kaya itu. Wow, siapa itu yang sok paling kaya itu? Tidak bercermin nampaknya ya. Oke, sebenarnya Malaysia pun tak pernah pun mengaku mereka ini negara kaya ya. Tapi mereka berusaha untuk memperbaiki apa yang diperlukan oleh rakyatnya ya. Mungkin kalau orang Indonesia sebagian tak tahu, dan ada juga yang tahu mungkin melalui video-video yang mereka dengarkan. Nah, dan kemungkinan juga mereka itu yang mendengarkan iri ya, jealous dengan apa yang ada di Malaysia ini, apa yang negara mereka ini berikan kepada rakyatnya yang kita mungkin di negara kita tidak dapatkan ya. Walaupun dikatakan negara kita ini besar ya, besar berapa kali lipat daripada Malaysia, tapi ya kita tengok berita lah ya, banyak nasib rakyat Indonesia pun kesusahan, dan mereka itu tidak dapat bantuan daripada pemerintah kita ya. Nah, sebenarnya bukan seberapa besar negara itu, tapi seberapa bergunanya negara ini membantu rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Itu ya. Macam sari yang saya katakan kan, Singapura, woi lagi kecil daripada Malaysia tahu, itu lagi kecil lagi. Tapi kenapa negara mereka itu kaya? Jawab sendirilah ya. Oke teman-teman, jadi Malaysia pun tak pernah pun menganggap mereka ini negara kaya lah supaya ditengok dunia lah. Mereka hanya ya
memajukan negaranya tanpa menoleh dan menyombongkan diri. Kalau kita ini sikit saja naik itu hari pemerintahan Bapak Jokowi, wow sudah sombong kan. Kami ada IKN, kalian tidak ada. Kami ada mobil terbang, kalian tidak ada gitu ya. Padahal nyatanya nihil. Oke, so kita tonton lagi video selanjutnya. Let's go cum. Malaysia dah jauh tinggalkan negara-negara maju macam Jerman dan Australia dalam ranking global. Boleh korang teka dalam kategori apa? Bukan ranking ekonomi, bukan juga pelancongan, tetapi ranking keamanan dan kestabilan dunia. Dalam laporan yang menilai 163 negara pada tahun 2025, beberapa kuasa besar dunia berada jauh di belakang. Amerika Syarikat berada di tangga ke-128, India di kedudukan ke-116 dan China di tangga ke-88. Malaysia pula macam mana? Percaya atau tak, kita berada di kedudukan ke-13 dunia. Satu kedudukan yang agak mengejutkan bagi sebuah negara yang masih membangun. Lebih menarik, Malaysia juga merupakan antara negara paling pelbagai di dunia yang menjuarai ranking tersebut. Dengan pelbagai kaum, budaya dan agama hidup bersama di negara ini, kebanyakan negara yang berada di kedudukan lebih tinggi dalam senarai tersebut adalah negara kecil, masyarakat tidak berbilang kaum atau negara Eropah yang makmur. Namun begitu, Malaysia masih mampu berada di hadapan banyak negara kaya dan maju. Ia adalah antara satu-satunya negara membangun dan berbilang kaum dan agama yang berjaya berada hampir di puncak senarai tersebut. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. 6 tahun tinggal di Malaysia dan ada satu hal yang baru aku sadari selama di sini, yaitu tingkat toleransi di Malaysia itu jauh lebih tinggi menurutku. Mau dari Muslim, Chinese, India dan sebagainya. Semuanya tuh hidup berdampingan. Kayak ya udah normal aja gitu. Dan yang paling aku notice, aku hampir gak pernah lihat tempat ibadah diusik. Masjid, gereja, kuil, semuanya tuh jalan masing-masing tanpa adanya gangguan. Dan jujur, ini bikin aku mikir. Karena belum lama ini aku lihat berita dari Indonesia tentang rumah doa yang disegel pas perayaan Paskah. Dan di situ aku kayak, loh, kok bisa ya? Bukan soal bandingin negara mana yang lebih baik, tapi lebih ke aku jadi sadar akan satu hal gitu. Toleransi itu bukan cuma sekedar slogan, bukan cuma soal kita beda tapi tetap satu, tapi soal hal kecil sehari-hari, kayak ngebiarin orang lain beribadah dengan tenang. Sesimpel itu kan. Dan kadang justru hal yang kelihatan biasa di satu tempat ternyata sesuatu yang masih perlu diperjuangkan di tempat lain. Aku jadi mikir, kalau rasa saling menghormati itu bisa jadi kebiasaan, bukan cuma wacana. Mungkin banyak hal yang gak perlu jadi konflik. Nah, gimana menurut kalian? Coba share pendapat kalian di komentar ya. Malaysia. Gak ada yang nyangka kalau aku akhirnya bisa pindah sekeluarga ke Malaysia. Itu memang bagian dari mimpi aku dulu beberapa tahun yang lalu, walaupun aku memang udah pernah kerja di company asal Malaysia beberapa tahun lalu juga. Kemudian aku berhenti dan akhirnya aku menikah. Dan dulu juga aku tuh selalu optimis kalau aku pengen banget one day bisa pindah ke luar negeri. Minimal paling gak aku punya cerita untuk anak aku suatu hari nanti. Tapi ternyata malah aku bisa bawa anak aku untuk pindah dan tinggal di luar negeri. Ya memang sih masih dekat dari Indonesia, tapi mungkin di sini juga akan menjadi awal mula perjalanan panjang kami, entah nanti akan dibawa kemana, rezekinya oleh Allah. Bali, siapa sih yang nggak tahu Bali? Dan siapa juga yang nggak mau tinggal di sana untuk slow living di sana? Iya, aku udah pernah tinggal di sana di sekeluarga, tapi sepertinya nasib kurang baik itu menimpa kami, ditipu oleh teman sendiri. Kemudian ada kasus ketidakadilan yang menimpa kami, terutama untuk anak aku. Akhirnya anak aku sampai sakit parah dan berat badannya susah sekali naik, dan aku juga yang pasti di saat itu lagi menyusui juga tertimpa sakit gara-gara hal itu. Pokoknya bikin trauma deh tentang Bali itu. Bukan sama tempatnya, tapi orang-orangnya, perlakuannya. Jadi aku berharap ketika aku di Malaysia mungkin aku bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Sesimpel paling nggak aku tahu kalau hukum itu tetap ada dan selalu adil. Yes. Ya, itu sih harapan aku. Paling nggak aku bisa memulai hidup baru aku yang baik di sini, dan ya disinilah kami semuanya bermula, dan semoga awal mula ini akan menjadi hal yang baik untuk ceritaku sepanjang hidupku. Oke teman-teman, nah itu adalah salah satu ya dari ramainya orang Indonesia yang katanya kalian negara kecil tapi sok kaya. Ya di sini banyak yang
merasa tenang, nyaman di negara ini, yang mereka itu masih berharap negara Malaysia ini memberikan mereka itu peluang pekerjaan. Jadi janganlah kalian hina ya, mungkin untuk orang-orang Indonesia yang ada di sana itu, karena di sini ramai jutaan orang Indonesia bertaruh nasibnya di negara yang kalian katakan kecil ini. Oke, so ya, jagalah image itu, jangan nanti karena satu dua, ada banyak juga sebenarnya ya video-video kalian yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya kami yang ada di sini yang terkena ya. Nah, orang Indonesia pun yang merasa di sini lebih nyaman katanya ya, tentang hukum, tentang toleransi, dan semuanya lah kebanyakan yang pernah ada di Malaysia ini tinggal di sini yang boleh merasakannya ya. Oke teman-teman, so kita tonton lagi ya. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia tahun depan akan bikin kejutan untuk dunia. Terkejut. Nggak usah tahun depan, Pak. Tahun ini saja rakyat Indonesia sudah terkejut dengan gebrakan-gebrakan pemerintah. Tiba-tiba Badan Gizi Nasional membeli puluhan ribu motor listrik. Wow, terkejut. Katanya untuk operasional kepala SPPG. Tiba-tiba pemerintah impor ratusan pick up dari India. Wow, terkejut. Tiba-tiba seluruh ASN WFH. Wow, terkejut. Enak kerjanya. Tiba-tiba harga bahan pokok melambung. Wow, terkejut. Tiba-tiba banyak PHK di mana-mana. Wow, terkejut. Pemberhentian kerja ya. Tiba-tiba pemerintah menerima duit hasil korupsi, hasil sitaan, tapi nggak ada tersangka. Wow, terkejut. Tiba-tiba banyak kepala daerah yang tertangkap Korupsi, KPK. ya. Wow, terkejut. Tiba-tiba para pejabat tinggi hartanya meningkat, Terkejut. melonjak. Banyak Wow, sangat ya. terkejut. Tiba-tiba pemerintah meluncurkan buku 0% untuk memberantas kemiskinan. Wow, terkejut. Tiap hari Pak, rakyat Indonesia diberi kejutan-kejutan yang aneh. Ya, rakyat Indonesia semakin menderita, semakin terkejut kita. Kalau kejutannya itu surprise, diberi hadiah, diberi kesejahteraan, diberi hal-hal yang indah, nggak masalah Pak. Tapi kejutan untuk rakyat Indonesia, hal-hal yang membahagiakan untuk atasan, untuk para pejabat, rakyatnya tetap menderita Pak. Kejutan apa lagi ya kira-kira besok Pak? Apalagi tahun depan, serem. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia. Indonesia sedang bangkit. Saya sudah putuskan akan kita jalankan program listrifikasi 100 gigawatt. 100 gigawatt yang kita harapkan bisa dicapai dalam 2 tahun. Dan dengan nanti 100 gigawatt kita juga akan menghemat sangat-sangat besar. Mungkin kita 2-3 tahun lagi tidak perlu import BBM sama sekali. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia. Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up. We will not be anymore the sleeping giant. We are rising. Oke teman-teman, nah itu ya tadi kata Bapak Presiden Prabowo ini, tahun depan kita akan kejutkan dunia. Wow, terkejut ya. Oke, giant is waking up. Oke. So mungkin dulu katanya sleeping giant. Nah, sekarang sudah wake up ya. Sudah bangun. Oke, nah tahun depan ya. Masih berapa bulan lagi ya? Itu pun masih rencana lagi ya. Nah, di sini saya bagi tahu ya, banyak juga yang saya tengok video-video walaupun saya sebenarnya kurang mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia karena ya saya skip saja lah, banyak cakap gitu. Semua pun banyak sekali program yang dibuat tapi satu pun tidak jalan. Dibagi tahu saja, kita akan buat gentengisasi katanya, akan genteng-genteng ataupun genteng, tahu tak? Atap rumah itu akan
dibuang semua itu seng-seng, so dibuat tak tahu apalah itu. Ini sekarang listrikisasi lagi, ada lagi apa lisasi lagi ya. Ini banyak sekali planning. Memang tak salah ya kan kalau kita membuat sesuatu planning ke depannya untuk lebih baik lagi. Tapi satu-satu lah dulu kan. Kalau satu dari planning, lepas tu diwujudkan, direalisasikan secara betul-betul. Nah, boleh kita lompat ke lain punya plan. So, kita plan lagi, baru kita buat, sudah semuanya siap. Ini hanya planning, ini ada 10 planning, tapi wujudnya tahun depan. Kita tak tahu tahun depan bila lagi ya. Nah, sekarang lagi saya tengok di Indonesia, makan bergizi gratis itu, kita juga masih banyak pro dan kontra di situ. Ada katanya korupsi di situ lagi. Tak habis-habis ya. Ya memang sudah macam mendarah daging juga ya. Itulah keadaan kita, walaupun ada yang mengatakan kan, kau tengok Sari, kau duduk aja di situ. Tak tahu kau di negara orangnya kau, di Malaysianya kau, katanya gitu ya. Zaman sekarang modern dah kan. Tak payah di Malaysia, di luar negeri, di Amerika sana pun dah boleh kita dapat akses berita sampai luar negara ya, mancanegara ya. Lalu daripada phone saja, kita scroll TikTok saja, terjumpalah video-video macam ini kan. So, kita kurang lebih tahu apa yang terjadi di sini. Bukan hanya daripada media sosial sebenarnya ya. Saya pun ada dengar-dengar, nenek saya pun setiap hari ada chat kan. Ada call juga, video call. Dia ada suka cerita-cerita tentang pemerintah lah ya. Tentang pemerintahan Indonesia yang gini lah. Kami antri BBM. Walaupun dikatakan belum naik lagi minyak, tapi tak dapat di mana-mana. Ya susah, barang-barang pokok semuanya mahal. Tak ada bantuan daripada pemerintah. Ya ini banyak komplain juga sebenarnya. So ya dari situlah kami tahu kan, tanpa kami harus berada di Indonesia, ya kami sebagai orang Indonesia di luar negara pun tahu juga berita-berita macam ini. So ya tak payah ditutup-tutupi, dan jangan karena mungkin orang negara lain kita nampak bahagia ya, sejahtera ataupun dibantu oleh pada kerajaannya, kita iri, maka kita jelekkan, kita buruk-burukkan, kita hina negara orang kan, agar terlihat kita ini baik-baik saja. Padahal ya kalian sendiri yang iri dan koyak kan. Padahal Malaysia pun membuat pencapaian itu ya, bukan untuk bagi orang negara-negara lain itu cemburu, jealous kan. Mereka bertungkus lumus ya, memikirkan segala cara. Saya tahu juga Malaysia pun sekarang tak baik-baik saja juga, disebabkan ya kita tahu perang dunia ini, mereka tapi tetap berusaha untuk bagi yang terbaik kepada rakyatnya loh, bukan kepada pejabat-pejabat yang korupsi. Bukan masuk kantong sendiri ya, untuk kesejahteraan rakyatnya. Oke, so teman-teman, tak payahlah kalian yang di Indonesia sana untuk mencampuri apa-apa yang di Malaysia ini, karena di Indonesia pun belum lagi kita settle urusan negara kita, dah lompat mengurusi negara orangnya. Tak habis-habis. Oke lah teman-teman, so ya itu aja video kali ini. Kalau kalian ada komentar lain, boleh berikan komentarnya, terbuka komennya daripada pihak Indonesia juga dan juga Malaysia, dengan kata-kata jangan yang nanti kena spam kalian punya komen ya, kalau kata-kata kasar. Oke, so sewajarnya supaya boleh terbaca gitu ya. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.